Dunia, khususnya warga kota Paris dan sekitarnya, diselimuti duka. Serangan teror, tembakan dan ledakan mengguncang Paris pada Jumat 13 November kemarin. Tragedi ini diklaim telah menewaskan 153 orang korban. Wakil Wali Kota Paris, Patrick Lecomte, mengatakan data korban tewas masih bisa meningkat. Jumat malam, sejumlah pria bersenjata menyerang sejumlah tempat di Paris, Prancis. Mereka melakukan penembakan dan pengeboman di restoran Petit Cambodia, Avenue de la République di Paris 10 District, La Belle Ikibach di Paris 11 District, gedung musik Bataclan, dan beberapa tempat lainnya. 8 orang pelaku bom bunuh diri juga telah dinyatakan tewas. Sejumlah tokoh dunia menyatakan bela sungkawanya serta mengutuk aksi kejam tersebut. Di balik kejadian ini, orang-orang berikut berhasil selamat dari serangan. Bagaimana kisah mereka? Inilah 7 kisah orang-orang yang selamat dari teror Paris versi On The Spot. With their tanks and their bombs and their bombs and their guns in your head, in your head. Seorang reporter salah satu radio Prancis, Julien Pierce, berada di gedung Bataclan yang sedang menggelar konser. Saat itu, 2 orang pelaku teror berpakaian ini langsung mengeksekusi para penonton dengan menghujani tembakan menggunakan senjata AK-47. Tembakan berlangsung 10 hingga 15 menit dan menyebabkan orang-orang yang berada di gedung berteriak ketakutan. Pierce beruntung bisa lolos dari penembakan tersebut. Ia menyatakan sekitar 20-25 jasad yang tergeletak di lantai. Para pelaku sempat menyandera sekitar 60 orang di dalam gedung. Pierce sendiri menemukan jalan keluar ketika para teroris sedang mengisi ulang senjata mereka. Saat itulah Pierce memanjat panggung dan berhasil meloloskan diri. Stadium entrances and at a nearby McDonald's restaurant. Police guided spectators away from the area. Serangan teror terjadi di 7 titik. Salah satunya terjadi di dekat Stadion Stade de France, Paris. Seorang pria asal Paris bernama Sylvester selamat dari peluru mematikan para teroris berkat telepon selular miliknya. Nyawa Sylvester selamat dari peluru yang semestinya menghantam kepalanya terbentur ponsel miliknya. Dilansir Daily Mail, Jumat 13 November 2015 silam, para teroris menyerbu dan menembaki orang-orang di dekat Stade de France yang tengah dipadati penonton pertandingan sepak bola antara Prancis melawan Jerman. Sylvester menceritakan dirinya baru saja mematikan panggilan telepon di ponsel miliknya ketika pelaku aksi teror datang dan memberondong tembakan ke arahnya. Mereka hanya beberapa meter dari tempat ia berdiri. Sebuah peluru mengarah ke kepalanya menghantam ponselnya. Peluru itu meremukkan layar ponselnya, sedangkan Sylvester mengalami luka ringan. Ia mengatakan bahwa dirinya tersambar oleh pecahan peluru di kaki serta perutnya. Sylvester menunjukkan bajunya berlubang akibat pecahan peluru dan ada sedikit bercak darah yang menempel di bajunya. Ia juga menunjukkan layar ponselnya yang pecah. Bagian kanan ponselnya bengkok dan mencuat dari posisinya akibat dihantam peluru para teroris. Seorang mahasiswa pasca sarjana asal Afrika Selatan, Isobel Borderie, juga selamat dari tragedi penembakan dan bom bunuh diri di Paris, Prancis. Wanita berusia 22 tahun ini selamat dari aksi kejam yang dilakukan para pria berpakaian hitam dengan senjata AK-47 itu. Setelah ia pura-pura mati dan terlentang bersama puluhan jasad tertembak. Dalam keterangannya, Borderie mengaku hal itu ia lakukan selama kurang lebih 1 jam sebelum akhirnya situasi aman dan ia bisa melarikan diri. Saat kejadian, Borderie tengah berada di dalam gedung pertunjukan konser musik di Bataclan. Puluhan orang tertembak dan lautan darah memenuhi lantai. Saat itu ia mengaku panik, kemudian ia pun berbaring berpura-pura mati. Saat itu Borderie teringat semua wajah orang-orang yang ia cintai, ujarnya dalam postingan di akun media sosial miliknya. Untuk memuluskan rencana, Borderie mengaku mengambil beberapa gerakan ringan dengan membasuh darah yang ada di lantai ke pakaian yang ia kenakan. Dengan harapan, orang-orang kejam pelaku penembakan menganggap dirinya sudah mati.
Saudara perempuan penyerang Atletico Madrid dan tim nasional Prancis Antoine Griezmann hampir menjadi salah satu dari korban pada serangan teror Paris tersebut. Saat kejadian, saudarinya tersebut sedang berada di ruang konser Bataclan. Sedangkan Antoine Griezmann sendiri sedang bermain untuk tim nasional Prancis di Stadion Stade de France melawan Jerman. Griezmann sempat mencuit dalam Twitternya @AntoGriezmann, simpati terbesar untuk korban serangan. Tuhan menjaga saudara perempuanku dan seluruh Prancis. Setelah pertandingan selesai, Griezmann yang ditarik keluar pada menit ke-80 mengkonfirmasi kondisi adiknya 3 jam dari tweet terakhirnya. Terima kasih Tuhan, saudariku bisa keluar dari Bataclan. Seluruh doaku untuk para korban dan keluarganya, tulisnya. Selama pertandingan berlangsung, suara salah satu bom terdengar ke dalam stadion pada menit ke-17, namun laga tetap berlangsung. Seorang ayah dan anaknya selamat dari serangan teroris di teater Bataclan karena berpura-pura tewas. Awalnya John Leader, seorang warga Australia, mengatakan kepada anaknya Oscar bahwa suara tembakan di teater Bataclan adalah suara dari kembang api. Namun tak lama, John merasakan ada sesuatu yang melewati telinganya. Saat itu ia sadar itu adalah sebuah peluru. Semua orang langsung berbaring di lantai. Karena penerangan hanya dari panggung, mereka tidak bisa melihat apa yang terjadi. Ketika ia mencoba mengintip dari balik meja, ia melihat 2 pelaku memegang senjata. Ia juga melihat pelaku menyandera para penonton, sedangkan pelaku lain bertugas untuk mengeksekusi orang-orang di dalam teater. Oscar bersama dengan ayahnya berpura-pura tewas dengan cara berbaring di samping jasad para korban. Tiga warga negara Chili dilaporkan tewas di salah satu titik dari serangan mematikan di Paris. Sementara itu, satu korban warga negara Chili selamat, David Fritz Gottinger, menceritakan pengalamannya di saat situasi yang mencekam itu. Menurutnya, saat kejadian berlangsung, ia tengah berada di toilet. Saat kembali, ia terkejut ada pria bersenjata menembaki penonton satu persatu. Ia lalu berlari ke tempat temannya dan bertanya apa yang terjadi. Kepada polisi yang mengatakan bahwa ia sempat ditunjuk oleh pria bersenjata dan pria itu bertanya apakah Gottinger percaya Tuhan, ia pun mengiyakan. Lalu pria itu bertanya kembali kepadanya, apakah ia warga negara Prancis? Yang menjawab Chili. Kemudian pria bersenjata itu membiarkannya pergi. Setelah itu mereka mencari tempat untuk bersembunyi dan menyelamatkan diri. Xavier yang bekerja di bar restoran Casa Nostra di Paris nyaris menjadi korban tewas. Saat itu ia mengaku berada di balik bar. Mereka mendengar ledakan, dentuman yang sangat keras, dan semua orang mulai berteriak. Kaca pun berjatuhan. Dia melihat 2 perempuan tertembak di teras kafe. Satu di pergelangan tangan, satunya lagi di bahu. Mereka mengalami pendarahan hebat. Meski berbahaya, Xavier merasa ia harus membantu. Xavier menunggu sampai tembakan berhenti, untuk kemudian ia berlari keluar dan membantu 2 korban luka tersebut. Ia mengangkat mereka dan membawa keduanya ke ruang bawah tanah. Xavier duduk bersama mereka dan berusaha menghentikan pendarahan. Berkat aksi heroik Xavier, mereka selamat dari situasi yang jauh lebih parah. Pemirsa, itulah ke-7 kisah orang-orang selamat dari teror Paris versi On The Spot. Kami segenap tim On The Spot mengucapkan turut berduka cita atas bencana kemanusiaan yang terjadi di Paris, di Lebanon, dan tempat-tempat lain yang menjadi sasaran teror orang-orang tak bertanggung jawab.